guys, kembali lagi dengan aku Faiza. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, and share ya guys. Setelah itu yang paling terpenting itu lihat channel Deni_MR supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan juga jangan lupa klik loncengnya ya, agar aku makin semangat bikin videonya. Oke, kita mulai video ini. Halo guys, hari ini saya siapa lagi? Nah guys, hari ini aku bakalan menceritakan cerita tentang Nabi Musa ya guys. Nah, Nabi Musa itu nabi keberapa ya? Nah guys, sekarang aku baru ingat kalau Nabi Musa itu nabi ke-15 ya guys. Nah, Nabi Musa itu dia itu adalah seorang nabi yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun, dan juga Allah sudah membuat Fir'aun mati di tengah Laut Merah ya guys, dan muminya itu diawetkan di Mesir ya guys. Nah, sekarang mari kita ceritakan. Ayo kita cerita. Nah guys, jadi pada suatu hari hiduplah seorang raja Mesir yang sangat sombong, dan juga dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Dia bernama Fir'aun. Dia adalah seorang raja Mesir pada zaman dulu. Nah, kemudian dia itu mengaku sebagai Tuhan, guys. Wah, dia benar-benar berdosa ya, guys. Nah, pada suatu hari para peramal Fir'aun yang terbaik mengatakan pada Fir'aun kalau ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun pun membuat peraturan di Mesir untuk jika ada seseorang yang melahirkan bayi laki-laki, bayinya akan dibunuh mati. Wah, sangat kejam ya guys. Nah, di situ juga ada seorang Bani Israel yang melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dia adalah seorang ibu Nabi Musa guys. Nah, Nabi Musa dilahirkan di kaum Bani Israel. Nah, setelah itu Allah mengutus ibu Nabi Musa untuk mentenggelamkan Nabi Musa ke sungai guys. Nah, ibu Nabi Musa sangat sedih campur aduk dengan senang. Nah, saat dia menghanyutkan Nabi Musa ke sungai, dia sangat sedih. Dia meminta perlindungan kepada Allah untuk Nabi Musa. Setelah itu Allah menerima doa dari ibu Nabi Musa. Nah, ibu Nabi Musa pun menghanyutkan Nabi Musa Nah guys, ibu Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Setelah itu ibu Nabi Musa menyuruh kakaknya Nabi Musa untuk melihat kemana peti itu berada. Nah, setelah itu kakak Nabi Musa pun melihat bahwa peti itu menuju ke istana Fir'aun, dan Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, dan istri Fir'aun sangat senang melihat bayi laki-laki itu. Setelah itu istri Fir'aun pun memberitahukannya kepada Fir'aun kalau ada bayi laki-laki yang terhanyut di sungai. Dan kemudian Fir'aun sangat marah dan mengatakan
bahwa apakah kau lupa pada peraturan kita? Setelah itu istrinya pun berkata bahwa Nabi Musa adalah penghibur bagi kita. Dan kemudian Fir'aun berkata kalau itu hanya baginya, tapi tidak bagi dirinya. Setelah itu istri Fir'aun pun memohon untuk tidak membunuh Nabi Musa. Nah, setelah itu Fir'aun tidak mau untuk melepaskan pikirannya dari peraturannya. Kemudian istri Fir'aun memiliki ide untuk supaya Nabi Musa tidak dibunuh oleh Fir'aun, yaitu istrinya menyediakan batu bara dan juga roti. Dan kemudian dia berkata kepada Fir'aun, jika Nabi Musa masih kecil, itu berarti dia akan memilih batu bara. Tapi jika dia memang masih bisa berpikir, dia akan memilih roti. Dan kemudian benar saja, Nabi Musa memilih batu bara, guys. Setelah itu dimasukin di dalam mulut. Pasti panas ya, guys. Nah, setelah itu Fir'aun pun berpikir kalau memang benar kalau Nabi Musa itu tidak menghancurkan kekuasaannya, karena tidak mungkin kalau dia bisa menghancurkan kekuasaannya karena dia saja memilih batu bara. Dan kemudian dia memasukkannya ke dalam mulut. Nah, setelah itu Fir'aun memutuskan untuk tidak jadi membunuh bayi Nabi Musa. Setelah itu istri Fir'aun pun mencari ibu susu Nabi Musa. Nah, kemudian para dayang istana tidak menemukan ibu susunya yang tepat. Nah, setelah itu istri Fir'aun menyuruh para dayang untuk mencari di seluruh tempat. Nah, kemudian para dayang menemukan seorang ibu, dan dia adalah ibu Nabi Musa. Para dayang pun menawarkan untuk menyusui Nabi Musa. Nah, saat ibu Nabi Musa menyusuinya, Nabi Musa sangat lahap menyusunya. Dan kemudian istri Fir'aun pun mengira kalau dia itu bukanlah ibu kandung Nabi Musa, melainkan hanya ibu susu yang bisa menyusui Nabi Musa. Dan kemudian dia memberikan hadiah kepada ibu Nabi Musa. Nah, ibu Nabi Musa pun mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal di istana dan juga ada keluarga yang membutuhkannya. Jadi dia minta tolong untuk kembali ke rumah. Setelah itu menyusui Nabi Musa dengan sampai dia sudah lepas susu. Nah, guys, sorry ya, aku nggak bisa lama-lama nih, soalnya nanti takutnya kota kalian habis dan juga baterai kalian habis. Nah, guys, sampai di situ dulu ya videonya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.